Assalamualaikum Bang. Kami dari media mempertanyakan telah mengikuti tadi rapat Banggar. Kami mendengar tadi tidak ada dokumen dari pemerintah Mandailing Natal, dokumen peralihan bangunan pasar lama. Bagaimana itu, Abang Anda? Untuk hal tersebut kami di sini ada dua pimpinan tadi, salah satunya saudara sini sudah pergi. Mungkin tadi juga sudah diikuti jalannya rapat pembahasan realisasi anggaran ini. Hampir 5 tahun kami melakukan perbaikan dalam sektor optimalisasi PAD ini. Kelemahan terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi juga kami tidak tahu bahwa padahal hal tersebut sudah kami cantumkan dalam setiap rekomendasi ataupun catatan-catatan dalam pembahasan anggaran. Ini tentunya merajuk kepada pimpinan daerah kenapa tidak diberikan sanksi tegas terhadap hal-hal yang tadi sudah sama-sama kita dengar. Mungkin terkait dengan lemahnya sistem pengelolaan pemungutan pajak daerah kita atau pendapatan asli daerah kita secara tertulis apapun secara dalam rapat-rapat pembahasan itu sudah menjadi hal yang sangat klise ataupun jawaban yang terus-menerus masih berulang. Mungkin untuk hal tersebut juga bisa disampaikan salah satu pimpinan rapat Badan Anggaran, Saudara Dodi Martua, terkait dengan penguatan dari bagaimana komitmennya Badan Anggaran memberikan catatan-catatan maupun rekomendasi terkait dengan optimalisasi PAD ini. Oke, Pak Dodi, kami ingin mempertanyakan tentang tadi ada salah satu anggota Banggar yang menanyakan inovasi untuk pendapatan daerah itu dari pemerintah tidak ada. Apa tanggapan Pak Dodi? Terima kasih. Sebenarnya Badan Anggaran ini kan membahas terkait dengan daerah ini, prinsipnya ingin memberikan saran, masukan terhadap kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan PAD selama ini. Jadi sejumlah saran masukan ini kita berharap jangan hanya dianggap panggilan. Ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah, evaluasi untuk perbaikan ke depan. Satu lagi, ini ya Bang Anda sebagai Ketua Banggar, kami mendengar tadi tidak ada data tentang mencari siapa pemilik sarang burung walet. Tadi kami dengar itu sangat tidak masuk akal bagi kami media, tidak tahu siapa pemiliknya. Itu sangat ganjil kami dengar sebagai masyarakat atau sebagai dari media. Bagaimana tanggapan Abang Anda? Minta izin sama Ketua Komisi 2. Nah, kami juga sama-sama kebetulan di Komisi 2. Hal tersebut sebenarnya sudah lama kami lakukan untuk perbaikan pengelolaan sarang burung walet ini, di mana salah satu dari item pajak perda PDRD kita, pajak dari retribusi daerah, juga telah kita upayakan dalam mekanisme pemungutan pengelolaan sarang burung walet ini masuk dalam atensi pemerintah, karena hal yang tadi disampaikan oleh pemerintah daerah terkait dengan subjek pajak yang tidak diketahui itu sebenarnya hanya jawaban yang menurut kami tidak mungkin. Bahkan dalam sebuah pemikiran pola pikir TAPD sebagai pengelola keuangan atau perencana keuangan daerah itu tidak mungkin. Padahal telah kita lihat di kota saja, jangan kita kaitkan dengan Pantai Barat berapa saat ini pajak pengelolaan sarang burung walet yang beroperasi. Silakan dalam baik Ketua, sebagai Ketua Komisi 2. Baik, sebenarnya data potensi sarang burung walet ini sudah ada sejak lama. Cuma kan kita melihat lemahnya koordinasi antar operator. Dulu ini di bawah perekonomian, sekarang di bawah Badan Pendapatan Daerah. Jadi intinya pemerintah mencoba untuk mengelabui Badan Anggaran, tapi kita bisa melihat sisi kelemahan dari pemerintah daerah. Saya kira cukup ya. Oke. Satu lagi Pak Dodi, tadi kan kita lihat nggak pernah melebihi 100%
pendapatan anggaran daerah di Kabupaten Melingan, bahkan di bawah persen. Sedangkan Bapak Ketua Anggaran tadi mengatakan kalau bisa melebihi dari 100%. Apa tanggapan Pak Dodi tentang pendapatan asli daerah kita? Sebenarnya terhadap target ini kita bahas bersama antara pemerintah daerah dengan badan anggaran. Ini kan proyeksi ataupun target ini kan sudah ada perhitungan dari pemerintah daerah. Jadi kalau memang melenceng berarti data potensi yang disajikan oleh pemerintah daerah kepada badan anggaran ataupun DPRD itu berarti tidak akurat. Ya, saya tambahin. Justru ini yang kemarin juga masuk dalam rekomendasi LPJ kita yang kemarin baru kita paripurnakan, bahwa potensi-potensi yang tidak terrealisasi di atas 50% memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita persalahkan siapapun, karena memang bagaimanapun juga kita akan memaksanya. Seperti kalau BPHTB kan itu hanya berdasarkan kalau ada mungkin transaksi take over ataupun BPHTB yang diurus oleh perusahaan. Namun untuk sisi yang sudah ada tercantum dalam PDRD kita pengelolaannya, di situ kita akan selalu memberikan rekomendasi atau catatan perbaikan. Bukan semua objek yang bukan semua subjek pajak mungkin yang akan kita persalahkan, tapi kita dapat memahami itu dari semua keterangan pemerintah daerah. Oke lah, Abang Anda aku rasa. Terima kasih Abang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.